Oke. Tadi baru saja Zoom tentang pertemuan 3 PSD. Ini yang aku dapat, anjay. Oke. Yang aku dapat itu pertemuan 3 itu sebenarnya cuma tentang sama kayak sebelumnya, synchronous counter, tapi flip flopnya itu beda. Kan kalau sebelumnya itu dia flip flop, di pertemuan yang ketiga ini itu pakainya itu JK flip flop sama SR flip flop kayak gitu. Dan sebenarnya alurnya itu sama sih, cuma bedanya kan kalau D flip flop itu dia cuma satu doang gitu. Kita bikin peta cut-off-nya satu untuk masing-masing flip flop, DA, DB, DC gitu kan. Nah, kalau JK sama SR itu masing-masing flip flop itu dua peta cut-now. Ya begitulah anggap aja. Buatnya itu dua peta cut-now. Yang satu buat C, yang satu buat K. Itu untuk JK. Yang satu buat S, yang satu buat R, buat SR. Kalau D mah ya D aja gitu. Kayak gitu. Dan ada satu lagi yang menurut aku, yang bikin aku tertarik. Oh ya, nanti aku edit supaya ada itunya. Misalnya yang JK sama SR-nya itu tabelnya. Kan sebelumnya udah ada tuh yang D. Itu aku edit sih. Nah, ini aku edit, tenang. Terus ada yang bikin aku tertarik itu di pertemuan 3 dibahas sedikit tentang yang input. Jadi di synchronous counter ini dia bisa ada input juga. Jadi misalkan ada input, kalau misalkan 0, gimana ya jelasin itu? Dari misalkan dari 00 ya, dari 000 itu kalau misalkan inputnya itu 1, dia bisa ngarah ke 001. Tapi kalau misalkan inputnya 0, dia bisa ngarah ke 010 lah anggap aja. Ini kalau misalkan di sini 1, di sini 0. Kelihatan? Whatever. Ya. Kalau misalkan nggak kelihatan, nggak peduli. Ya, pokoknya begitulah. Itu untuk input. Dan peta cut-now. Gimana ya jelasinnya itu? Kalau di input peta cut yang ada inputnya gitu, kan dibikin dulu nih. Ada kayak dibikin tabel dia state table-nya. Nah itu bikin state table-nya. Kalau misalkan di input gitu dia ada 2. Nanti aku edit ya kayak begini. Nanti aku edit, tenang. Ada dua state di dalam satu, yang harus itu 1, tapi di sini 2 untuk input 0 sama untuk input 1 gitu. Ngerti gak ya? Nggak peduli, pokoknya kayak gitu. Terus nanti kan aku nih pakai yang inputnya, aku pakai develop karena lebih kecil, dan di sini resource-nya emang cuma ada di tabelnya ya. Kita kayak biasa aja, cuma di dalam itu gimana jelasinnya? 010 di sini input 0, di sini input 1. Terus di sini ada 111 101. Terus di sini DA-nya itu 1. Terus DB-nya 10, DC-nya 11. Kelihatan? Kalau misalkan di mirror, nanti aku mirror lagi. Kayak gini. Ini perasaan state-nya. Ini inputnya. Kalau perasaannya itu ini perasaannya. Kalau inputnya ini, dia bakal ke sini. Kalau misalkan inputnya begini,
dia bakal langsung ke sini. Nanti aku kasih state diagramnya deh, nanti muncul ping gitu. The heck, pokoknya gitu. Nah terus kita coba dulu di apa ya, dibikin DADBDC nya untuk keduanya. Ini tuh yang kedua ya, itu dua tuh, state 2. Ada kan yang 0, 000 itu kan 0, 001 itu 1. Di sini 010 itu 2, kayak gitu maksudnya. Ini kan ada 2 tuh, nilainya ada 2. Ini 00, kalau misalkan inputnya 0 kan hasilnya ini. Terus kita kayak dibikin DADBDC-nya. 0, 1 itu 1. Kalau nggak salah hasil D itu teh sama dengan next-nya itu. Kalau D ya. Kalau JK tadi, dan itu lebih ribet. Masalahnya lebih ribet cuy. Kesel. Ini kan 111 berarti sini 111 101 101 gitu kan. Kita cek ini itu kita gabungkan jadinya. Gabungkannya itu bukan dengan OR, bukan dengan AND, bukan dengan apa, tapi kita kayak samakan apa ya namanya, kita samakan tabel kebenarannya gitu. Nanti kita samakan tabel kebenarannya. Jadi 1 sama 1 itu kita samakan apa sih yang nilainya itu selalu 1 untuk kondisi ini, sama untuk kondisi inputnya 0 sama kondisi inputnya 1, apa yang nilainya itu selalu 1. Ya 1 atau VCC, langsung ke VCC itu kalau 1. Kalau yang ini nanti aku jelasin. Ini juga sama kan tadi, kalau misalkan apa yang kondisinya itu selalu sama terhadap inputnya, ya selalu 1 meskipun inputnya itu 0 atau 1, ya 1 atau langsung ke VCC. Nah itu, jadi sini 1. Nah kayak gitu. Terus apa yang, terus kita coba cek ini, kita coba cek yang ini nih, apa yang kondisinya itu 1 kalau inputnya 0, ya negatif input atau input bar. Input bar kalau kita kita pendekin aja daripada ngomong input bar, kita anggap aja input itu P. Berarti apa yang outputnya itu 1 kalau P-nya itu 0, ya P bar. Kalau misalkan outputnya 0, P-nya 1, ya P bar, berarti benar. Ini itu adalah P bar. Ini nggak kelihatan bar atau input bar, ya inputnya terserah mau pakai huruf apa. Kenapa nggak pakai A, B, C? Karena kalau ini menurut aku pribadi, kalau pakai A, B, C, I don't know. Kan mungkin karena kan ada DA, DB, DC. Itu jadi apa ya? Kita butuh satu variabel yang apa ya namanya itu? Dia bisa nyala atau mati. Sedangkan kalau yang ABC itu gimana di sini? Kita butuh variabel yang kayak independen. Dia bisa 1, bisa 0, kayak bintang ya, kayak bintang. Cuma bukan bintang gitu. Gimana ya? Kayak independen dari state yang kita punya, independen gitu loh. Itu sih yang aku pikirin. Dan juga kan di sini output. Kan tadi output.
sama ada input. Yang yang mempengaruhi output kan inputnya kan, yang mempengaruhi si output ini kan inputnya. Berarti kita bisa ambil si inputnya aja untuk dijadikan kayak acuan dari si output ini. Semoga paham sih. Maksudnya kalau orang nonton dan nggak ngerti apa yang aku sampaikan ya sebenarnya nggak apa-apa sih, aku nggak peduli. Oke. Apalagi tugas, ya tugas. Hahaha, tugas. Udah sih itu aja. Bye bye.